Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan tujuan, indikator, serta langkah pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran SD. Dosen pengampu Bapak Herwin Widiatmoko, Magister Pendidikan. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Laili Aprilia Fitriani, NIM 235, kemudian Mas Imam Subaweh, NIM 280, dan Mbak Reza Arianti, NIM 289. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep tujuan dan indikator hasil pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Menurut Omar Hamalik 2005 dalam Mahmaki Al-Flah 2009 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan tentang kecakapan, keterampilan, atau kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan mampu dicapai oleh peserta didik sebagai hasil belajar. Itu merupakan pengertian dari tujuan pembelajaran. Next, selanjutnya kita ke indikator hasil pembelajaran. Indikator itu sendiri merupakan ukuran tercapai tidaknya suatu tujuan pembelajaran yang tersurat maupun tersirat dalam kompetensi dasar. Indikator menjadi acuan dalam penilaian pembelajaran. Sedangkan indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Adapun konsep penyusunan langkah-langkah pembelajaran yaitu pengertian dari penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima dan 6 dan 7, memilih bahan dan alat, kemudian ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prinsip-prinsip dan kriteria penyusunan langkah-langkah pembelajaran di SD sesuai dengan kurikulum 2013. Yang pertama mengenai prinsip-prinsip. Ada signifikan, visibilitas, kepastian, ketelitian, adaptabilitas, ketepatan, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama tentang signifikan. Signifikan yaitu tingkat pengaruh perencanaan pembelajaran dibuat dengan proses hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, visibilitas yaitu perencanaan pembelajaran memperhatikan realitas komponen pembentuk sistem pembelajaran. Kepastian yaitu perencanaan pembelajaran memastikan faktor-faktor yang mendukung dan meminimalkan faktor yang menghambat pembelajaran. Ketelitian, perencanaan pembelajaran didasari pada kriteria dan kerincian dalam merencanakan setiap faktor yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian adaptabilitas, perencanaan pembelajaran yang dibuat tidak berarti kaku tetapi mampu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga tetap konsisten mencapai tujuan pembelajaran.
Ya, selanjutnya ketepatan waktu. Perencanaan pembelajaran memperhatikan ketersediaan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran memungkinkan monitoring dan evaluasi sehingga dicapai perencanaan yang ideal dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 yang pertama itu pembukaan. Seperti biasa, pembukaan dalam kegiatan pembelajaran itu ada memberikan salam kepada siswa dan sebaliknya, memberikan apersepsi, kemudian memberikan pengantar materi berupa materi dasar yang akan membantu siswa untuk menemukan konsep dalam kegiatan inti. Dan kegiatan pembukaan yang terakhir yaitu guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang kedua, langkah pembelajaran kegiatan inti nih ya, ada observasi, mengamati. Jadi proses awal dari sekian tahapan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu mengamati. Yang kedua, questioning atau menanya. Jadi nanti melatih peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa percaya diri. Itu menanya. Experimenting atau mencoba, kemudian associating, menalar, dan yang terakhir yaitu creating network communication implementing, yaitu mengkomunikasikan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Jadi dalam kegiatan penutup ini, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa. Guru memberikan pengayaan. Guru dan siswa saling mengucapkan salam penutup. Itu merupakan kegiatan dari kegiatan penutup. Selanjutnya mengenai tahapan pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara bermakna. Tahapan-tahapan yang mengarah pada timbulnya pembelajaran bermakna adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik, melainkan juga diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar siswa. Topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman anak yang relevan. Pelajaran tidak dipersepsi anak sebagai tugas atau sesuatu yang dipaksakan oleh guru, melainkan sebagai alat yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan. Yang keempat, dalam proses belajar perlu diprioritaskan kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan yang konkret, yaitu nyata. Yang keenam, dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tertulis, tetapi harus mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.